Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Putra Pratama Asdinurat, NPM 1814181012. Di sini saya akan mereview dua jurnal tentang mineral dalam tubuh manusia. Yang jurnal pertama adalah hubungan asupan sumber kalsium dan magnesium dengan derajat dysmenorrhea primer pada mahasiswi program studi pendidikan dokter angkatan 2017. Di sini ada informasi tentang jurnal. Yang pertama, judulnya adalah hubungan asupan sumber kalsium dan magnesium dengan derajat dysmenorrhea primer pada mahasiswi program studi pendidikan dokter angkatan 2017. Jurnal ini bernama Jurnal Averroes dengan volume halaman yaitu volume 5 nomor 1 dan diterbitkan tahun 2019 dengan penulis yaitu yang pertama Siva Jahana Nahra, yang kedua Husnah, yang ketiga Muhammad Andalas. Review ini dilakukan oleh Nugraha Putra Pratama Asdinurat pada tanggal 11 Mei 2020. Kita masuk ke pendahuluan. Menstruasi merupakan proses fisiologi yang terjadi secara siklik pada wanita usia produktif yang ditandai dengan pengeluaran discharge berupa darah sebagai hasil peluruhan endometrium. Nyeri spasmodic pada bagian bawah abdomen yang dirasakan sebelum dan selama menstruasi disebut dysmenorrhea. Dysmenorrhea dibedakan menjadi dua, yaitu yang primer tanpa kondisi patologis pada pelvis dan sekunder itu disertai kondisi patologis pada pelvis. Kemudian, prevalensi dysmenorrhea primer lebih tinggi pada remaja putri daripada wanita dewasa. Dysmenorrhea primer meningkat seiring peningkatan usia dan menurun setelah melahirkan. Kejadian dysmenorrhea sekunder jarang ditemukan pada remaja karena onset dari kondisi kausatif yang belum muncul. Studi pada negara berkembang menunjukkan 25-50% dari wanita dewasa dan 75% dari remaja putri mengalami nyeri saat menstruasi, dan diantaranya mengeluhkan dysmenorrhea berat sebanyak 5-20%. Penelitian yang dilakukan di India terhadap 300 mahasiswi menunjukkan bahwa 154 diantaranya mengeluhkan dysmenorrhea primer dan menyebabkan absen di perkuliahan pada 106 mahasiswi. Satu prevalensi kejadian dysmenorrhea di Indonesia sebanyak 64,25% dengan dysmenorrhea primer sebanyak 54,89% dan dysmenorrhea sekunder sebanyak 9,36%. Tubuh manusia memiliki zat analgesik yang pada ambang tertentu bisa mengatasi rasa nyeri. Namun karena faktor resiko yang berbeda pada tiap individu menyebabkan perbedaan intensitas dysmenorrhea primer. Faktor risiko tersebut antara lain adalah siklus menstruasi, lamanya menstruasi, usia menarche, riwayat keluarga, kebiasaan olahraga, dan asupan gizi. Asupan gizi sebagai faktor risiko dysmenorrhea primer dapat dikontrol dengan menjaga asupan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Kalsium dan magnesium merupakan mineral yang dapat mengurangi nyeri dysmenorrhea primer dengan mempengaruhi kontraksi dan relaksasi otot polos uterus sehingga memperbaiki aliran darah pada uterus yang telah mengalami hipoksia. Kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian di jurnal ini adalah jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross-sectional 5. 5 penelitian dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala tanggal 1 hingga 20 November 2018. Teknik pengambilan sampel adalah non-probabilitas sampling dengan metode total sampling. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswi pendidikan dokter Unsyah angkatan 2017 yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak termasuk kriteria eksklusi. Instrumen yang digunakan beberapa kuesioner karakteristik menstruasi, numeric rating scale untuk skala nyeri. Wawancara menggunakan semi quantitative food frequency questionnaire atau SFFQ dan Microsoft Excel SQFFQ 2013 untuk mengolah data asupan. Adapun skala ukuran asupan kalsium dan magnesium responden adalah ordinal, derajat dysmenorrhea primer
dengan skala ordinal dan data dianalisis dengan uji korelasi Spearman. Kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini hasilnya menunjukkan mayoritas usia responden adalah 19 tahun atau 51,30%-nya itu adalah 19 tahun. Sebanyak 68 responden atau 85%-nya itu mengeluhkan nyeri haid, dan lamanya nyeri haid itu bervariasi antara 1 hingga 5 hari, dengan mayoritas nyeri haid berlangsung selama 1 hari atau 57,5%-nya itu mengalami haid selama 1 hari. Responden dengan keluarga yang memiliki riwayat haid sebanyak 45 mahasiswi atau 56,3%. Hasil penelitian terhadap 80 responden memiliki rentang usia berkisar 17 sampai 21 tahun. Didapatkan usia rata-rata responden adalah 19 tahun. Usia adalah salah satu faktor penentu nyeri haid. Gejala dismenore primer terlihat lebih jelas pada usia remaja dibandingkan saat usia dewasa. 6 dari 80 responden, sebanyak 68 mahasiswi, 85% mengeluhkan nyeri haid. Mencukupi kebutuhan asupan kalsium melalui diet merupakan salah satu aspek yang bisa mengurangi resiko kejadian atau mengurangi nyeri dismenore primer. Sebagaimana yang diketahui, nyeri pada dismenore primer disebabkan oleh produksi yang berlebihan pada prostaglandin di uterus. Pada beberapa kasus, prostaglandin inhibitor digunakan untuk terapi pada dismenore. Namun penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan beberapa efek samping seperti nausea, ulserasi, dan penurunan aliran darah di ginjal. Terapi yang dibutuhkan sekarang adalah terapi dengan efek samping yang seminimal mungkin melalui manajemen faktor risiko, yakni diet asupan kalsium. Kalsium bekerja sebagai relaksan otot, pengatur fungsi neuromuskular, dan juga stabilitas membran sel. Beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa kalsium menurunkan level PGF2-alpha dan juga menurunkan kadar prostaglandin dengan mengaktifasi vitamin B, khususnya vitamin B6. Kadar kalsium di serum meningkat selama fase proliferase dibandingkan saat fase menstruasi. Peningkatan ini terjadi karena estrogen menyebabkan peningkatan aktivitas glandula paratiroid, sehingga menyebabkan uptake kalsium menjadi meningkat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah terdapat hubungan antara asupan sumber kalsium dan magnesium dengan derajat dismenore primer pada mahasiswi program studi pendidikan dokter angkatan 2017. Semakin kurang asupan sumber kalsium dan magnesium, maka semakin besar derajat dismenore primer yang akan dirasakan. Sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu hubungan asupan makanan, lemak, natrium, magnesium, dan gaya hidup dengan tekanan darah pada lansia daerah pesisir. Studi di wilayah kerja Puskesmas Tegal Barat, Kota Tegal. Berikut adalah informasi tentang jurnalnya, yaitu jurnal ini mempunyai judul Hubungan Asupan Makanan, Lemak, Natrium, Magnesium, dan Gaya Hidup dengan Tekanan Darah pada Lansia Daerah Pesisir. Studi di wilayah kerja Puskesmas Tegal Barat, Kota Tegal. Jurnal ini berjudul Jurnal Kesehatan Masyarakat dengan volume halaman, yaitu volume 6 nomor 5 halaman 395, dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang, yaitu 1. Jatu Safitri Cahyahati, yang kedua Apoina Kartini, yang ketiga M. Zen Rafliudin. Review ini dilaksanakan oleh saya sendiri, Nugraha Putra Pratama Sinurat, di tanggal 11 Mei 2020. Kita masuk ke pendahuluan. Lansia merupakan kelompok rawan penyakit karena terjadi penurunan fungsi dalam tubuh, termasuk mengalami kemunduran fungsi pembuluh darah. Lanjut usia akan mengalami kerusakan struktural dan fungsional pada aorta, sehingga hal tersebut menyebabkan pembuluh darah semakin mengeras dan tekanan darah pun akan semakin meningkat. Nah, kejadian hipertensi ditemukan sebanyak 50% pada lansia. Munculnya penyakit degeneratif termasuk hipertensi berkaitan dengan faktor gaya hidup dan pola makan. Terjadi perubahan dalam perilaku konsumsi makanan, seperti masyarakat lebih memilih makanan cepat saji yang pada umumnya banyak mengandung natrium, tinggi lemak dan kolesterol, serta konsumsi buah dan sayur yang rendah. Kebiasaan mengkonsumsi minuman berkafein yang
yang berlebih berdampak pada meningkatnya tekanan darah karena menimbulkan efek antagonis yang mempengaruhi kerja dari reseptor adenosin. Nah, kebiasaan merokok juga menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi. Karbon monoksida yang terhidup menggantikan oksigen dalam darah sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat karena jantung dipaksa untuk memompa oksigen agar cukup untuk organ dan jaringan tubuh. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan dasar penelitian cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh lansia yang berkunjung di Puskesmas Tegal Barat bulan Mei 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu adalah 60 responden lansia dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu tekanan darah. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu asupan makanan yang terdiri dari lemak, natrium, magnesium, kafein, dan perilaku merokok pada lansia tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu karakteristik responden dan perilaku merokok melalui kuesioner penelitian, asupan makanan, lemak, natrium, magnesium, dan kafein melalui FFQ semi kuantitatif dengan pengukuran tekanan darah menggunakan sphygmomanometer aneroid. Nah, data asupan makanan yang telah diperoleh dianalisis menggunakan program Notice Survey, data yang sudah terolah kemudian dianalisis menggunakan program SPSS, dan kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat. Data diuji kenormalannya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan dianalisis dengan uji Range-Spearman. Hasil penelitian. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 46,7% responden termasuk dalam kategori prehipertensi, sedangkan 48,3% responden memiliki tekanan darah diastolik dalam kategori prehipertensi. Kejadian hipertensi tentunya cukup mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan segera. Efek dari terjadinya hipertensi ini yaitu dapat menimbulkan penyakit jantung maupun stroke. Hasil uji statistik diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan antara asupan lemak dengan tekanan darah sistolik dan diastolik. Sumber lemak yang banyak dikonsumsi oleh responden berasal dari minyak, makanan lauk pauk yang tersedia kebanyakan dalam bentuk digoreng. Selain itu, sumber lemak lain berasal dari santan, daging ayam, telur, ayam, olahan laut seperti ikan dan kerang. Namun terdapat beberapa responden dengan asupan lemak yang melebihi batas yang dianjurkan. Biasanya ditemukan pada lansia yang sering mengkonsumsi produk susu seperti susu sapi maupun susu kambing. Nah, konsumsi lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan resiko aterosklerosis yang dapat meningkatkan tekanan darah. Akibat penumpukan plak tersebut terjadi peningkatan resistensi pada dinding pembuluh dan terjadi penyempitan yang memicu peningkatan denyut jantung dan volume aliran darah yang berakibat pada meningkatnya tekanan darah tersebut. Nah, penurunan konsumsi lemak jenuh yang bersumber dari hewan dan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh secukupnya berasal dari minyak sayuran, biji-bijian dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian magnesium berperan penting dalam upaya pengontrol tekanan darah dengan memperkuat jaringan endotel, menstimulasi prostaglandin dan meningkatkan penangkapan glukosa sehingga resistensi insulin dapat terkurangi. Magnesium juga berpengaruh terhadap kontraksi otot jantung. Jika konsentrasi magnesium dalam darah menurun, maka otot jantung tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga mempengaruhi tekanan darah tersebut. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sebagai berikut, yaitu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan natrium dengan tekanan darah sistolik maupun diastolik, sedangkan pada variabel asupan lemak, asupan magnesium, konsumsi kafein, serta perilaku merokok tidak ada hubungan yang signifikan dengan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Mungkin cukup video presentasi tentang review jurnal yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.